Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Yang saya hormati Laksda Purnawirawan Dadang Irawan selaku Ketua IAFC Indonesia Anti Fraud Center, sebuah lembaga anti fraud yang didirikan sejak 2019 bersama beberapa tokoh intelijen dan duta besar. Beberapa hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan pemikirannya terhadap beberapa isu-isu strategis baik nasional maupun internasional. Kita akan berdiskusi dengan tema implementasi dan tantangan solusi dua negara, Two State Solution, peran aktif Indonesia ikut mewujudkannya. Telah hadir di sini para narasumber yang sudah ada di ruangan Zoom ini. Yang pertama, Dubes Sudrajat Majen Purnawirawan, pernah menjabat sebagai Dubes RI di Cina dan Ketua Indonesia China Institute. Saat ini menjabat staf khusus Menteri Pertahanan RI. Kemudian Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabais TNI dan salah satu pakar intelijen nasional, sering tampil sebagai narasumber terkait dengan keahliannya di bidang intelijen beberapa media nasional. Dan Pak Mahfud Sidik telah hadir juga. Beliau Sekjen Partai Gelora dan sebelumnya menjabat Ketua Komisi 1 DPR RI, ahli tentang geopolitik termasuk tentang hal yang akan kita bahas, geopolitik kawasan Timur Tengah. Dan beberapa tamu undangan yang sangat penting di sini hadir. Ada beberapa hal yang menarik yang sedang terjadi dan sedang menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tentu di internasional tentang perdamaian di Gaza. Kita sudah melihat konflik kemanusiaan di Gaza sejak akhir 2023 dan sampai sekarang telah menjadi isu internasional. Perkembangan yang terakhir menarik karena ada potensi perdamaian di Gaza. Perlu kita analisa bagaimana sih skenario dan roadmap konkretnya ya untuk menuju solusi dua negara. Seperti yang sudah disetujui di forum PBB, sudah lebih dari 150 negara yang mengakui kemerdekaan negara Palestina, namun dalam format two-state solution. Namun ada isu-isu krusial yang tentu akan menjadi pertanyaan terkait dengan perbatasan. Kemudian status Yerusalem. Kemudian masalah pengungsi dan permukiman ilegal. 20 poin proposal dari pemerintahan Trump sudah mendapatkan respon yang positif dari Hamas itu sendiri, musuh abadi dari tentunya Israel, yaitu Iran. Ini juga dari sisi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak menguntungkan bagi Iran, di mana Iran masih memiliki kekuatan membentuk proksi-proksi di kawasan untuk melawan kepentingan-kepentingan berhubungan dengan Israel dan tentunya Amerika Serikat. Kita ingin mendengarkan dari masing-masing narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang hadir, Pak Dadang, Pak Mahfud, dan rekan-rekan lain-lainnya. Bagaimana implementasi dan tantangan solusi dua negara? Ini peran aktif Indonesia untuk ikut mewujudkannya. Kita lihat bahwa konflik Palestina-Israel ini adalah luka terbuka sejarah ini. Konflik Israel-Palestina ini salah satu luka terbuka terpanjang sejarah hubungan internasional. Gagasan two-state solution ini telah menjadi kerangka diplomasi global sejak revolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 47. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dengan mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Pengakuan Indonesia terhadap Israel hanya mungkin bila Israel terlebih dahulu mengakui Palestina. Salah satu kemajuan dari Presiden Prabowo selama ini, kalau sebelum-sebelumnya kita langsung Israel masukkan ke selokan. Tapi kalau sekarang, silakan Israel terlebih dahulu mengakui Palestina, baru Indonesia akan mengakui Israel juga. Nah, ini langkah maju, salah satu langkah maju. Kalau kita berbicara solusi dua negara, menurut saya itu ada 4 syarat dasarnya. Yang pertama, perbatasan itu perbatasan tahun 1967. Penetapan perbatasan tahun 1967 ini dasar wilayah kedua negara. Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lalu ada penghentian pemukiman ilegal Israel yang di tepi barat ini harus berhenti. Dan yang keempat, pengakuan kedaulatan, yaitu pengakuan kedaulatan Palestina di mata hukum internasional. Jadi ini 4 syarat dasar solusi dua negara. Nah, keempat syarat ini yang menghadapi hambatan struktural yang besar dalam implementasinya. Apa saja hambatan struktural? Kita lihat. Realitas di lapangan, hambatan struktural. Dari perspektif Israel, bagi Israel, tanah yang diperoleh melalui perang
yang telah menjadi bagian dari identitas nasional dan keamanan strategis. Ini dalam paradigma Zionis modern, tanah yang direbut dengan darah tidak akan dilepas kembali. Dan Pak Prabowo sangat tahu, Pak Prabowo seorang militer itu sudah pasti sangat mengerti bahwa tanah-tanah wilayah yang diperoleh melalui perang, apalagi dengan tetesan darah itu, sulit akan dilepaskan kembali. Atau kalau bagi Israel tidak akan dilepaskan kembali. Kemudian kebijakan pemukiman ini terus diperluas. Ini menciptakan realitas baru di lapangan yang sulit dibalikkan lewat diplomasi. Ini dari perspektif Israel. Lalu kita lihat Palestina. Ada fragmentasi Palestina. Ini semakin terfragmentasi dengan Fatah di Ramallah yang berkomitmen pada jalur diplomasi, sementara Hamas di Gaza menolak pengakuan terhadap Israel. Dua otoritas yang saling tidak mempercayai ini melemahkan posisi tawar Israel di hadapan dunia internasional. Jadi karena ada dua otoritas, lalu siapa yang akan mewakili Palestina? Inilah posisi tawar Palestina di hadapan dunia internasional ini menjadi lemah. Lalu kita lihat sekarang perubahan dinamika dunia Arab. Kini mulai lelah berperang. Setelah serangkaian konflik panjang dari perang Arab Israel tahun 48 hingga perang Yom Kippur tahun 1973, banyak negara Arab kini memprioritas stabilitas ekonomi dan politik domestik. Kalau kita lihat era 1960 sampai 80-an, perjuangan Palestina ini menjadi pusat solidaritas Arab. Kemudian di era Abraham Accord, di sini Arab Saudi, UAE, Bahrain, Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, mulai berkurang. Era sekarang, Palestina menjadi simbol moral yang kehilangan energi politik. Karena negara-negara Arab, karena dia sudah capek, sekarang mereka sudah mulai berbelok ke arah ekonomi. Energi politik sudah hilang. Oleh karena itu, ada 3 tantangan utama global. Yang pertama, tantangan geopolitik internasional. Dominasi politik kekuatan dalam isu Timur Tengah ini membuat perdamaian kehilangan nilai universalnya. Amerika Serikat dan sekutu memihak Israel, sementara Rusia, Iran, dan Tiongkok menggunakan isu Palestina sebagai alat tawar politik global. Kemudian tantangan ideologis dan psikologis. Nah, ini tadi, bagi Israel, seluruh tanah Kanaan adalah warisan religius dan historis bangsa Yahudi. Bagi Palestina, tanah itu adalah identitas dan martabat. Inilah konflik ini adalah benturan identitas dan eksistensial. Lalu tantangan yang ketiga, tantangan internal Arab dan Palestina. Kelelahan politik di dunia Arab dan keterbelahan internal Palestina menciptakan ruang kosong dalam perjuangan diplomasi. Solidaritas umat Islam terpecah oleh rivalitas sektarian. Ini 3 tantangan global. Lalu di mana posisi strategis Indonesia? Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 37199 Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri Indonesia tetap harus mencerminkan ideologi bangsa dan tujuan nasionalnya. Bebas dalam berpihak, tapi aktif dalam memperjuangkan perdamaian. Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara muslim terbesar yang tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan. Kita terbesar muslim, tapi kepentingan di kawasan tidak ada. Itu sebabnya kita bisa menjadi mediator moral. Indonesia dapat bertindak sebagai mediator moral melalui PBB, OKI, GNB, maupun jalur diplomasi non-pemerintah. Ada 3 jalur peran aktif Indonesia. Pertama, diplomasi multilateral dan moral leadership. Indonesia dapat bertindak sebagai mediator moral melalui PBB, OKI, GNB, maupun jalur diplomasi non-pemerintah. Track to Diplomacy. Melalui bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, seperti kita sudah lakukan sekarang, memperluas bantuan pasca konflik berupa pasukan penjaga perdamaian, bantuan medis, pelatihan SDM, dan pembangunan infrastruktur sipil. Ketiga, diplomasi bersyarat. Pengakuan terhadap Israel hanya diberikan jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat. Strategi diplomasi bersyarat Indonesia. Jadi pengakuan Indonesia
terhadap Israel hanya akan diberikan jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ini Presiden Prabowo Subianto. Memang ini adalah strategi cerdas yang menegaskan keseimbangan antara moralitas dan real politik, serta menegaskan bahwa keadilan adalah syarat perdamaian sejati. Solidaritas Indonesia ini bukan sekadar simbolik, melainkan fungsional dan berkelanjutan melalui bantuan konflik dan diplomasi aktif. Indonesia merupakan penjaga suara keadilan. Solusi dua negara kini berada di persimpangan jalan antara ideal, moral, dan realitas geopolitik. Meskipun two-state solution sulit diwujudkan dalam waktu dekat, Indonesia tetap harus memperjuangkannya sebagai kompas moral bagi perdamaian dunia. Amanat pembukaan Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia dengan prinsip bebas aktif masih dapat menjaga suara keadilan dan kemanusiaan di tengah kompleksitas geopolitik Timur Tengah. Dan Presiden Prabowo, saya kira beliau sudah tahu apa yang ada di sana. Yang pertama, beliau adalah seorang militer yang tadi sudah tahu bahwa tanah yang sudah direbut dengan darah, dengan perang itu sulit atau tidak mungkin diserahkan kembali. Yang kedua, beliau sangat mengerti situasi di Timur Tengah karena kawan-kawan beliau di Timur Tengah, beliau lama di sana sehingga tahu bahwa di Timur Tengah saat ini sudah tidak lagi memikirkan tentang Palestina. Dan yang ketiga, Palestina itu saat ini terpecah dua. Jadi saya kira dengan situasi ini, saya masih ingat kesimpulan dari Pak Mahfud waktu kita yang beberapa bulan lalu, bahwa Palestina sepertinya akan tetap sendiri. Bahwa walaupun kita berjuang, tetap two-state solution ini menjadi harapan dunia, tetapi untuk mewujudkan dengan situasi seperti ini, sepertinya juga masih terlalu jauh. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponto. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Ponto. Two-state solution sepertinya masih lama, Pak ya. Kalau perdamaian mungkin bisa, tapi two-state solution sepertinya masih lama. Karena ada hambatan-hambatan tadi yang disampaikan Pak Ponto terkait dengan ideologi, kemudian Struktural. geopolitik internasional. Saya rasa mungkin kita serahkan kepada Pak Mahfud Sidik. Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dadang, Pak Ponto, Pak Albert, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Menarik kita malam ini bicara tentang prospek two-state solution ya, yang dalam sidang umum Majelis PBB Indonesia menegaskan lagi posisinya dalam track two-state solution ini bersama dengan sejumlah negara yang secara bersamaan juga melakukan rekognisi atau pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Saya kira ini satu perkembangan yang menggembirakan ketika isu tentang two-state solution ini hampir 10 tahun seperti mati jalan, dan kemudian tahun ini isu tentang two-state solution ini dibangkitkan kembali ya untuk menjadi orientasi atau track dari solusi konflik Israel dan Palestina ini. Nah, saudara sekalian, memang menarik kalau menurut saya kita mencermati apa yang terjadi dalam atau selama bulan Agustus, September, dan Oktober ini, di mana ada rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, dan ini akan sangat menentukan bagaimana prospek bukan saja perdamaian, tapi juga bagaimana prospek keberadaan negara Palestina dan juga negara Israel dalam kerangka two-state solution itu. Nah, saudara sekalian, saya kira hari ini baru saja akan dimulai ya pembicaraan negosiasi para pihak terkait di Mesir, di Sharm el-Sheikh, dan tentu saja hari-hari berikutnya kita akan melihat kira-kira indikasi hanya ini akan positif atau justru negatif, kita harus mengikuti secara cermat. Nah, cuma kalau kita lihat proposal Trump yang 20 poin, itu ada perbedaan yang sangat diametral dengan deklarasi New York misalnya yang telah diadopsi
diadopsi oleh sidang umum PBB. Yang kalau kita lihat proposal Trump dari 20 poin itu 18 poin dia fokus berbicara tentang isu perang antara Israel dengan Palestina di Gaza. Mulai bagaimana menghentikan peperangan melalui gencatan senjata ya sampai pengembalian sandera dan kemudian pada ide bagaimana rekonstruksi dan pemerintahan sementara di Gaza. Tetapi terkait dengan isu eksistensi negara Palestina, termasuk juga bagaimana relasi antara negara Palestina yang dimaksud dengan negara Israel, itu tidak secara bold dideskripsikan di dalam proposal Trump, kecuali hanya pada 2 poin terakhir, ya, poin 19 dan poin 20. Izin saya coba share screen. Nah, saudara sekalian, kita lihat di poin 19 dan poin 20 inilah sebenarnya ide terkait dengan eksistensi negara Palestina dan bagaimana relasi Palestina dengan Israel sebagai negara itu dicantumkan dari 20 poin proposal Trump. Tapi kalau kita cermati di sini, misalnya pada poin 19, ya ini perlu kita cermati betul. Poin 19 bunyinya adalah reform pave the way for Palestinian self-determination and state. Poin 18 ini adalah poin yang tidak secara eksplisit menegaskan rekognisi terhadap State of Palestine, tapi memberikan sinyalemen saja atau indikasi untuk kemudian membuka jalan bagi penentuan nasib sendiri bagi Palestina, termasuk nanti pembentukan negara. Jadi ketika banyak negara-negara di Uni Eropa secara eksplisit menegaskan pengakuannya terhadap negara Palestina, tetapi proposal Trump ini justru seperti menarik mundur ya arus rekognisi dari banyak negara-negara Uni Eropa termasuk juga Australia misalnya. Lalu di poin yang ke-20, the US leads talk for the peaceful political future between Israel and Palestinian. Di poin 20 ini, Amerika memposisikan dirinya untuk menjadi leading sector dalam semua proses pembicaraan termasuk negosiasi tentang masa depan Israel dan Palestina. Terlepas dari posisi yang ingin diambil oleh Amerika, tetapi kita lihat di frasa terakhir itu, proposal ini menggunakan istilah between Israel and Palestinian. Tidak menuliskannya dalam kosakata between Israel and Palestine. Apa maknanya? Bahwa kalimat ini atau poin 20 ini Trump menegaskan Israel as a state and Palestinian not a state, tapi Palestinian sebagai satu bangsa, satu masyarakat. Jadi ini saya kira harus kita cermati betul gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya proposal Trump ini sesuai dengan judulnya adalah memang proposal untuk menghentikan peperangan di Gaza. Nah, kemudian bagaimana korelasi dengan isu two-state solution? Nah, di sini yang saya maksud bahwa ada gap yang sangat jauh antara proposal Trump ini dengan deklarasi New York. Misalnya di deklarasi New York yang secara resmi sudah diadopsi oleh sidang umum PBB, itu berbicara secara lebih luas, ya, spektrum dan kerangkanya lebih luas, di mana kemudian platform atau track to state solution itu memang sangat betul-betul dikedepankan, bahkan menjadi baseline-nya. Dan kalau kita lihat di deklarasi New York ini, substansinya itu ada 4. Yang pertama, substansi mengakhiri perang di Gaza dan juga memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel, ya, 2 sisi. Yang kedua, memperkuat kedaulatan negara Palestina, lalu membantu pembangunan ekonomi Palestina. Kemudian yang ketiga, menjaga solusi 2 negara. Ini secara eksplisit bahkan disebut menjaga solusi 2 negara dari tindakan ilegal dan unilateral dari pihak manapun yang akan merusak implementasinya. Baru yang keempat, mewujudkan integrasi kawasan melalui penyelesaian konflik Israel-Palestina dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam konteks poin nomor 4 ini, nanti Abraham Accord itu ada dalam kerangka substansi nomor 4. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, New York Declaration ini yang diinisiasi, yang di-co-host oleh Saudi dan Prancis, ini ternyata disimplifikasi sedemikian rupa ya oleh Presiden Trump setelah dia berunding dengan Perdana Menteri Netanyahu yang kemudian menghasilkan 20 poin pada proposal Trump tersebut. Nah, kalau kita lihat memang secara umum ada dukungan politis bagi Presiden Trump untuk memediasi atau memimpin proses perundingan menuju perdamaian di Gaza atau mengakhiri perang di Gaza. Tetapi kalau kita lihat dari sisi substansi, ya karena ada perbedaan yang sangat mencolok antara deklarasi New York dengan proposal Trump, saya melihat masih banyak isu yang ini menggantung dan harus diselesaikan
disampaikan di dalam proses pembicaraan yang berlangsung di Mesir, karena tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, kemudian saudara sekalian, ada satu pertanyaan yang menarik ketika saya coba cermati bagaimana respon publik di Palestina, baik di tepi barat atau di Gaza, maupun publik di masyarakat barat dan juga di Israel sendiri. Ternyata ide tentang proposal Trump, termasuk ide tentang deklarasi New York, ini tidak secara signifikan mempengaruhi persepsi dan harapan orang terhadap berhasilnya solusi dua negara ini. Jadi kalau tadi Pak Sulaiman Ponto mengatakan bahwa kelihatannya jalannya masih panjang two state solution ini, itu sangat benar karena ternyata apa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini belum mengubah persepsi, opini, dan harapan banyak publik ya di Timur Tengah, di Palestina, di Israel sendiri tentang efektivitas atau keberhasilan solusi dua negara. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ponto ya, apa kendala-kendalanya? Saya ingin menambahkan ada satu poin yang sangat krusial kalau kita berbicara tentang prospek keberhasilan two state solution, yaitu bahwa posisi politik pemerintahan Israel sekarang ini di bawah pimpinan Netanyahu itu secara terbuka berulang-ulang selama 2024 dan 2025 ini menegaskan penolakannya terhadap eksistensi negara Palestina. Ketika sejumlah negara-negara Eropa memberikan rekognisinya pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina, kalimat yang sangat tegas disampaikan oleh Netanyahu ya, kepada mereka, para pemimpin Eropa, bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Dan ketika awal sekali Trump menindaklanjuti pembicaraan dengan pemimpin negara-negara Arab termasuk dengan pemimpin Indonesia setelah sidang umum PBB, kemudian ada pertemuan Trump dengan Netanyahu dan Trump menyodorkan proposal damainya, kita lihat respon pertama Netanyahu adalah menyatakan penolakannya terhadap keberadaan negara Palestina. Walaupun dia tidak menolak usul perdamaian yang disodorkan oleh Trump. Dan saya kira itulah yang kemudian mempengaruhi rumusan redaksi 20 poin dari proposal Trump itu. Israel disebut sebagai satu state, tetapi Palestine tidak disebut sebagai state, tapi sebagai Palestinian. Ini adalah posisi politik yang ofisial dari pemerintah Israel yang menjadi hambatan terdepan dan terbesar bagi prospek two-state solution. Nah, pertanyaannya, apakah pandangan ini hanya merefleksikan sikap politik elit di Israel atau juga ini menggambarkan opini publik di Israel? Saya menemukan ada satu tampilkan di sini. Ini survei yang baru dilakukan oleh Gallup tentang keyakinan masyarakat Palestina dan Israel tentang prospek perdamaian dan juga keyakinan mereka tentang solusi dua negara. Ternyata kita lihat, misalnya keyakinan tentang perdamaian yang bisa terwujud di antara Palestina dengan Israel, prosentasenya masih sangat rendah. Di masyarakat Israel sendiri, di publik Israel, ya hanya 21% yang yakin bahwa perdamaian itu akan terwujud antara Israel dengan Palestina. Sementara di Palestina sendiri, ya publiknya ya tidak jauh berbeda, hanya selisih 2%, 23% yang masih punya keyakinan atau harapan perdamaian itu bisa terwujud. Jadi kita lihat secara psikopolitik, situasi masyarakat baik di Palestina ataupun di Israel ini sangat tidak kondusif, ya termasuk apa yang sedang terjadi melalui proposal Trump dan deklarasi New York itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian misalnya survei ini juga melihat bagaimana pandangan mereka terhadap two-state solution. Bagi masyarakat Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, ternyata kita lihat yang mensupport ide two-state solution masih sangat kecil, 33%. Walaupun yang menolak itu kemudian ada penurunan sedikit. Tetapi kita lihat angka yang menolak ide two-state solution ini masih sangat tinggi, 55%. Dan hal yang sama rupanya terjadi juga di Israel kalau kita lihat yang tidak mendukung ide two-state solution ini 63%. Dan yang setuju atau mendukung itu hanya 27%. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa secara politik, posisi elit dan juga sikap dari publik, dari masyarakat, ini tidak dalam situasi atau posisi yang kompatibel dengan ide atau upaya diplomatik untuk mencari perdamaian dan solusi atas konflik. Nah, ini PR dan tantangan yang menurut saya jauh lebih sulit, jauh lebih kompleks, karena pada akhirnya nanti sikap-sikap politik yang diambil oleh para pemimpin dalam proses negosiasi itu akan sangat
dipengaruhi oleh bagaimana opini dan persepsi publik tersebut. Saya kira Netanyahu pasti punya kepentingan untuk menjaga basis dukungan politiknya di dalam negeri, apalagi situasi sebelumnya dia punya tantangan-tantangan politik yang sangat besar ya, yang bisa mengancam keberlangsungan kekuasaannya. Begitupun di Palestina misalnya, Mahmud Abbas ini tidak dalam posisi gampang juga. Ketika dia secara terbuka misalnya mengatakan tidak mendukung dan menyesalkan serangan 7 Oktober, maka itu bisa menggerus misalnya dukungan politik bagi dia kalau salah satu kesepakatan dalam proses perundingan ini misalnya dalam waktu dekat akan dilakukan pemilu di Palestina. Jadi faktor situasi, opini, persepsi publik ini akan sangat berpengaruh terhadap apapun nanti hasil kesepakatan yang dihasilkan. Nah, saudara sekalian, yang terakhir saya ingin sedikit menggarisbawahi yang disampaikan Pak Ponto tadi tentang wilayah perbatasan atau daerah yang nanti menjadi wilayah masing-masing negara dalam perspektif two-state solution ini. Saya kira kalau ide two-state solution ini secara dominan merujuk kepada peta 1967, maka peta ini tetap menyimpan potensi masalah yang sangat serius. Salah satunya adalah letak geografis Gaza dan tepi barat yang terseparasi dengan wilayah yang di bawah kontrol atau di bawah otoritas Israel. Dan saya kira ketika pada tahun 2005 Israel secara unilateral menarik diri dari tanggung jawabnya terhadap wilayah Gaza dan kemudian melakukan blokade total sehingga kemudian Gaza seringkali disebut sebagai penjara terbuka begitu ya, open air jail, maka kita lihat inilah yang menciptakan situasi yang sangat kritis di wilayah Gaza yang dihuni oleh sekitar 2,1 juta orang yang kemudian memicu begitu banyak ledakan-ledakan perlawanan, termasuk apa yang terjadi pada 7 Oktober. Jadi 7 Oktober itu adalah bagian dari rangkaian reaksi dari blokade total yang sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh Israel terhadap warga di Gaza sejak tahun 2009. Misalnya, eksis negara Palestina merujuk kepada peta 1967, tapi Gaza terpisah terseparasi dari wilayah tepi barat, maka ini menjadi salah satu potensi masalah yang tidak mudah diatasi, dikelola oleh pemerintahan otoritas Palestina, dan tidak mudah juga untuk menyulap daerah itu menjadi daerah yang kemudian akomodatif terhadap kebijakan dan arah politik dari pemerintahan otoritas Palestina. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira apa yang tercantum di dalam proposal Trump pada 18 poin pertama itu sesungguhnya dalam pandangan saya adalah secara tidak langsung ingin menghapus peta Gaza itu atau wilayah Gaza ini dari peta Palestina 1967. Walaupun secara de jure misalnya dia masih disebut di bawah pengelolaan otoritas Palestina nantinya atau negara Palestina daulat penuh misalnya, tetapi secara praktis pemerintahan ini tidak akan pernah mampu mengelola. Kan sekarang jadi pertanyaan, apa kepentingan Trump misalnya untuk menyulap Gaza menjadi satu kota baru yang modern gitu ya, dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Saya kira ada maksud yang jauh lebih besar ketimbang sekedar rekonstruksi pasca perang. Ini menurut saya hal yang perlu dicermati, dan kalau itu terjadi, maka kita nanti akan berhadapan dengan PR yang kedua, yaitu bagaimana sekitar 2 juta orang atau sekarang sekitar 1,4 juta warga yang tersisa ya, yang kemudian tidak bisa terabsorb oleh kota Gaza yang baru yang modern itu, maka mereka akan kemana? Walaupun narasi di dalam proposal Trump mereka bebas tinggal, mereka bebas pergi, mereka bebas kembali, tetapi kalau kemudian mereka tidak tahu di mana rumah mereka, di mana tanah mereka, dan apa hak mereka, apa pekerjaan mereka, maka ini akan menjadi persoalan baru. Dan persoalan ini pasti akan menjadi nightmare baru bagi Mesir misalnya, sebagai negara yang secara geografis langsung bertetangga, berbatasan dengan wilayah Gaza. Saudara sekalian, terakhir saya ingin mengatakan bahwa terlalu dini memang bagi kita untuk meletakkan kerangka two-state solution ini dalam proposal perdamaian Trump. Karena dalam pandangan saya, proposal perdamaian Trump ini hanya untuk menyelesaikan perang Israel di Gaza. Dan di balik proposal ini sebenarnya dalam pandangan saya dan dugaan saya ya ada target untuk secara de facto menguasai Gaza dan menghapus kekuatan perlawanan di Gaza ya, termasuk dengan
rekonstruksi menjadi kota baru yang modern. Bagaimana tepi barat dan bagaimana pemerintahan baru Palestina, ini saya kira sesuatu yang belum dan tidak bisa dibicarakan dalam proses perundingan di Mesir, karena itu di luar kerangka dari proposal Trump. Saya kira itu Mas Heri, paparan saya untuk nanti kita diskusi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud Sidik. Sangat menarik ya yang disampaikan oleh Bapak. Tadi ada kendala yang disampaikan oleh Pak Soleman Ponto dan kendala yang disampaikan oleh Pak Mahfud Sidik justru dari otoritas yang sedang berkuasa di Israel itu sendiri dan juga kondisi psikologis di kedua masyarakat ya, baik Israel maupun di Palestina berdasarkan hasil survei. Bagaimana membuat stabilitas perdamaian untuk kemudian itu menjadi prasyarat menuju ke two state solution dan tentu apa nih yang bisa dimainkan oleh Indonesia? Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan saya cintai, terima kasih. Saya mohon maaf agak telat masuk, tapi saya monitor pakai earphone sambil rapat dari kantor. Iya, Pak. Iya, Pak. Paparan dari Pak Poto tadi menarik sekali dan sangat komprehensif, mengambil data-data yang konkret. Dan ini adalah suatu langkah. Begitupun juga Pak Mahfud menjelaskan dari segala aspek yang secara komprehensif akademi is very correct. Saya melihat ini adalah suatu awal perjalanan baru tentang konflik di Timur Tengah setelah sekian lama, titik-titik ke arah solusi, walaupun solusi itu kata Pak Ponto masih jauh, saya yakin masih jauh. Paling tidak, kalau 1000 langkah ini adalah langkah pertama. Saya melihat hasil sidang umum PBB beberapa minggu yang lalu, di mana akhirnya para pemimpin dunia punya kesempatan untuk berbicara di majelis PBB, itu betul-betul menggugah sebagai milestone untuk mengajak dunia memikirkan tentang kejadian genosida atau masalah pembunuhan dan perang yang tidak berkesudahan di Palestina, membawa langkah-langkah baru pemimpin dunia, walaupun belum ada solusi yang konkret. Pidato Presiden betul-betul sangat menggugah. Beliau bisa mengintrik kesadaran para dunia untuk mulai memikirkan, mulai acuh terhadap peristiwa kemanusiaan yang menyedihkan di Timur Tengah. Dan akhirnya kita semua tahu dengan proposalnya Donald Trump yang 20 poin itu. Mudah-mudahan ini suatu langkah yang saya katakan tadi, langkah pertama dari 1000 langkah yang harus dijalankan. Karena gejala-gejalanya sangat berat. Satu adalah bahwa posisi Israel betul-betul pada posisi harga mati tidak bisa menerima two-state solution. Walaupun Israel memang sudah menjadi anggota PBB dan lebih dari 100 anggota PBB setuju dengan two-state solution. Tetapi bolanya itu ada di tangan Israel itu sendiri. Dan posisi Israel sampai sekarang, dia tidak bisa menerima state solution. Dan kalau kita lihat Amerika Serikat, walaupun dia dipimpin oleh Trump menginisiatif untuk perdamaian dan langkah-langkah yang disampaikan dengan 20 poin itu, Amerika pun pada posisi bukan two state solution. Kita ingat bulan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan ke publik bahwa Amerika tidak punya kecenderungan atau intensi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dengan two state solution. Jadi leverage daripada posisi Israel ini tetap masih kuat dalam posisi one state atau no state solution. Lantas atau bagaimana dengan proposalnya Trump? Tentu dengan 20 poin proposal Trump. Di antaranya yang paling signifikan adalah mulai adanya gencatan senjata, terus exchange of prisoner, tahanan-tahanan perang Israel dan Palestina ditukar. Yang kedua, meletakkan senjata, tidak ada peperangan. Terus menarik garis demarkasi, mengirimkan pasukan-pasukan stabilitas di situ sambil mendidik masyarakat Palestina untuk bisa menjaga dirinya. Ini adalah suatu langkah-langkah yang menuju gencatan senjata secara konkret. Pihak Hamas sendiri sudah menerima, tetapi dalam melanjutkan kepada two-state solution masih jauh daripada yang bisa kita harapkan. Di Indonesia, di dalam negeri sendiri, dengan Bapak Presiden mengatakan bahwa mempromosikan two-state solution dengan mengatakan kita akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Ya, recognition ini kan bagi Israel tidak perlu karena Israel juga sudah direcognize oleh PBB sebagai anggota PBB. Nah, yang jadi masalah adalah memang kita punya basis undang-undang dasar bahwa kita mengharuskan atau mempunyai sikap bahwa penjajahan di seluruh dunia ini harus dihapuskan. Nah, basis undang-undang dasar kita dan perjuangan kita ada di situ. Nah, Presiden Prabowo menyatakan recognition dan memberikan tanda petik jaminan keamanan kepada Israel. Nah, disinilah yang kadang-kadang di dalam negeri kita menjadi kontroversi. Kenapa kok harusnya kan kita ini membicarakan tetap Israel, kok sekarang kita menjadi kendur terhadap Palestina kepada
kemerdekaan Palestina dan terus-menerus, sekarang kok kendor, bahkan bisa merecognize Israel, bahkan bisa mengajak Israel. Nah, ini adalah yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat di dalam negeri, bahwa kebijakan presiden bahwa untuk turut menjamin keamanan Israel itu adalah karena beliau tahu dan kita tahu kenapa Israel seagresif itu kepada negara-negara tetangganya. Israel sejak tahun 48 dia merasa bahwa dia ada Yahudi di tengah-tengah Muslim, Israel di tengah-tengah Arab, yang dalam pemahaman sepihak kaum Muslimin dan negara-negara Arab menganggap bahwa Israel ini adalah tanda petik bangsa yang dilaknat. Tapi di segi lain dalam Al-Quran sendiri kan Israel inilah bangsa yang diistimewakan. Nah, inilah moral base kita yang agak menyulitkan kita sendiri. Kerelaan orang-orang Muslim terhadap eksistensi negara Israel. Ini masih kontroversi ke dalam kita sendiri. Baiklah, itu adalah masalah moral. Tetapi kenyataannya bahwa two-state solution ini sudah mulai dikumandangkan. Saya bermimpi, andai kata itu terjadi, maka seperti apa negara Palestina? Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Israel bisa bertetangga dengan Palestina sehingga Israel merasa aman. Israel merasa aman dari Suriah, Israel merasa aman dari Lebanon, Israel merasa aman dari Jordan, Israel merasa aman dari Yaman. Terakhir Israel harus merasa aman dari Iran. Anda bayangkan ada 5 negara, belum lagi Mesir di sebelah selatan, ada 6 negara yang mengepung Israel, ditambah Palestina itu sendiri. 7 entiti yang menjadi tanda petik diperkirakan ancaman atau menakutkan Israel. Ibu dan bapak sekalian, kenapa Israel tidak lagi menganggap Mesir sebagai suatu ancaman? Karena Mesir dan Israel sudah sepakat untuk tidak saling mengancam dengan indikasi-indikasi yang jelas. Misalnya, Israel mengatakan, oke, kita berdamai, tetapi syaratnya Gurun Sinai tidak boleh ada tentara Mesir di situ. Begitupun juga tentara Israel. Jadi ada demarkasi militer. Sehingga Israel merasa aman. Karena tidak ada tentara Mesir lagi. Dan itu dijamin oleh perjanjian dengan yang disaksikan oleh Amerika sendiri. Nah, berarti Israel punya rasa aman terhadap Mesir. Begitupun Mesir sekarang. Bukan dia menyetop orang-orang yang mau ke Gaza lewat Mesir terus dia halang-halangi diseleksi. Itu memang jaminan Mesir supaya Israel merasa aman. Makanya dia kelihatan seperti mempersulit orang-orang masuk Gaza lewat Mesir. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang disebutkan Presiden Prabowo memberikan rasa aman itu memang perlu. Tetapi kan bukan Indonesia saja yang bisa memberikan rasa. Justru yang bisa memberikan rasa aman itulah negara-negara di sekitar Israel. Ya, Jordan, Syria, Lebanon, Iran, Yaman. Kita ingat pada waktu Netanyahu memberikan pidato di PBB, dia mengatakan sambil menunjukkan petanya. Ini adalah peta daerah kami. Di utara sini adalah Hamas, di sini ada Houthi, di sini ada Hezbollah, dan semua itu bisa kami sikat. Yaitu di mana ada markas Buloh kita sikat, mati pemimpinnya. Hamas juga sama, Houthi juga sama. Tapi walaupun ini belum selesai, paling tidak ini salah satu step. Yang kedua di depan dia bilang ada Iran. Ini yang membuat dia merasa tidak aman. Sehingga insecurity environment yang dirasakan oleh Israel ini harus kita pahami juga. Kenapa Israel bersikeras untuk one state solution? Karena dia tidak mau Palestina jadi suatu negara menjadi suatu ancaman. Saya berilustrasi, andai kata terjadi two state solution di mana Amerika ingin ikut memegang administrasi di Gaza pada saat nanti ada resolusi untuk state solution, maka kemungkinan besar two-state solution, Palestina itu mungkin akan menjadi negara, tetapi tidak boleh punya angkatan perang. That's the probability kalau dia jadi suatu negara. Yang kedua, ada restriksi-restriksi perjanjian dengan Israel sendiri, baik perdagangan maupun people-to-people communication. Nah, kemungkinannya kalau memang terjadi two-state solution, maka Palestina akan menjadi special state dengan misalnya dia tidak boleh punya angkatan perang, misalnya. Dia tidak boleh habis ini, baru entity itu. Nah, apakah entity ini akan bisa diterima oleh Palestina? Yang kedua, Palestina sendiri punya problem di dalam. Palestina tidak dipimpin oleh satu golongan dan dia di dalam terpecah. Ya seperti yang kita ketahui, antara Hamas dan Fatah aja nggak pernah selesai. Belum ada faksi-faksi lain. So, kesulitannya adalah sebetulnya banyak di Palestina itu sendiri. So, bagaimana ini bisa diselesaikan, maka ini menjadi tanggung jawab dunia. Dan tentunya negara-negara yang berbatasan dengan Israel, termasuk Iran, Amerika Serikat, Eropa, Indonesia sebagai partisipasi anti penjajahan, mungkin kita
bisa sebagai mediator jarak jauh. Ibu dan Bapak sekalian, setelah Pak Prabowo pidato di PBB, kita tahu semua di Tel Aviv ada billboard di mana ada gambarnya Pak Prabowo dengan pemimpin-pemimpin dua termasuk pemimpin-pemimpin Arab. Yang itu suatu berita yang Israel mengakui bahwa tokoh-tokoh ini menyetujui untuk berdamai. Sehingga kemungkinan two state solutions itu ada, tetapi masih 1000 langkah dari sekarang. But anyway, proposal Trump untuk gencatan senjata, mengembalikan tahanan perang, terus demarkasi militer, daerah militer dan segala macam itu adalah suatu tahapan-tahapan perdamaian. Paling tidak kita gembira hari ini ada upaya langkah pertama berhentinya peperangan dan berhentinya genosida. Yang selanjutnya tahap kedua adalah rehabilitasi Gaza itu sendiri yang sudah porak-poranda infrastruktur, porak-poranda moral dan banyaknya penderitaan-penderitaan umat manusia di sana. Sehingga pertama kali mungkin bagi Indonesia yang harus kita kejar adalah humanitarian relief. Ini harus betul-betul menjadi prioritas ke depan. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan diskusi hari ini memberikan suatu gambaran bahwa this is a first step out of 1,000 step ahead yang akan kita hadapi. But anyway, ini adalah suatu tanda-tanda yang betul-betul menyenangkan. Dalam hal ini, kita hargai sikap Indonesia yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di PBB, betul-betul menggugah dunia untuk bisa menyelesaikan ini secara bertanggung jawab. Saya kira Pak Haris itu remark dari saya, mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Terima kasih Pak Mahfud, your presentation is excellent. Ponto apalagi sekarang saya harapkan Pak Albert bisa chip in. Terima kasih Pak Haris. Ya, terima kasih Pak Sudrajat. Menarik tadi yang disampaikan Pak Sudrajat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Saya lihat ada Pak Rosihan ini. Oh iya, ada Pak. Silakan. Silakan Pak Rosihan. Ini mantan gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih. Saya senang sekali mendengarkan paparan dari Pak Ponto, Pak Mahfuz, dan Pak Ya, Derajat tadi. Dan saya kira kita semua sependapat bahwa two-state solution di Palestina, Israel itu masih sangat jauh. Bahkan saya melihatnya mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Oleh karena di antara mereka tidak pernah ada rasa saling percaya dan dendam yang sudah berkepanjangan sekian lama, sehingga saya tidak yakin kalau Israel sendiri akan pernah membiarkan yang namanya Palestinian State itu berdiri. Karena memang seperti yang dikatakan olehnya di depan sidang PBB, sama saja Amerika membiarkan adanya gerombolan negara teroris 1 kilometer atau 1 mil dari perbatasannya. Jadi apalagi kalau kita melihat bahwa apabila 20 rencana perdamaian Trump itu dilaksanakan, Hamas itu akan kehilangan semua kartu yang mungkin dapat dimainkannya. Nomor ace to play, kalau saya katakan. Karena sekarang ini mungkin Israel masih agak menahan diri, karena masih ada tawanan Israel yang di tangan Hamas, sehingga masih ada restriksi bagi Israel untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih radikal. Apalagi kalau kita lihat bagaimana apa yang dikatakan tadi oleh Pak Mahfuz, bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah bagaimana daerah-daerah yang dikuasai oleh Israel dan Palestina itu letaknya terpencar-pencar, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Palestinian Authority sendiri tidak mampu mengendalikan Hamas untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya sendiri skeptis. Saya tidak mengatakan tidak mungkin terjadi, tetapi rasanya akan sangat sulit karena adanya sebuah ketidakpercayaan yang sangat besar dan rasa dendam. Bahkan Hamas sendiri meyakini bahwa bagi syuhada mereka yang gugur di medan perang melawan Israel itu mati syahid, sehingga dengan demikian antara nasionalisme dan agama sudah menjadi satu dan kental sekali, sehingga perlawanan mereka ini saya kira tidak akan pernah berhenti. Walaupun katanya sudah disetujui, tetapi sampai di mana pelaksanaannya itu masih menunggu banyak sekali saya kira langkah-langkah dan penjabaran dirumuskan. Di samping itu, pasukan perdamaian yang dimaksudkan dalam proposal Trump itu juga tidak jelas bagaimana kira-kira pengaturannya, masih memerlukan langkah-langkah yang jauh. Jadi
ya 1.000 langkah mungkin, atau sangat jauh, atau bahkan mungkin almost impossible itu pendapat saya. Saya apresiasi sekali dengan para pembicara, menambah wawasan yang sangat membuka pikiran kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusihan. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain, Pak Dubes Dedi pernah sebagai dubes di Qatar. Silakan Pak Dubes Dedi. Iya, terima kasih Pak Heri, moderator. Selamat malam, Selamat Bapak-bapak malam Pak. senior. Ya, memang ya, saya setuju dan sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber yang demikian bagus ya. Ya, saya melihat juga sedikit skeptis juga ya. Saya hanya melihat begini, uh, di negara-negara Arab sendiri, di lingkungan mereka sendiri, ini seperti semacam semacam kemungkinan saya melihatnya ada bahasa. Kenapa kita lihat background dari apa negara-negara Gulf ya, countries di mana saya pernah menjadi duta besar di sana, di Qatar itu uh, bentuk negaranya itu kan masih sampai sekarang ini whatever katanya dibilang sebagai lupa. Jadi masih bersifat kerajaan lah ya. Nah ini saya melihat lebih jauh lagi. Dan sekarang ini mereka sudah demikian maju, mereka konsentrasi pada masalah ekonomi dengan membangun negaranya masing-masing dengan sangat baik ya. Mungkin ada kekhawatiran juga kalau nanti betul-betul mendukung keberadaan negara Palestina dan nanti akan sistemnya apakah mereka mendukung dengan sistem demokrasi katakanlah. Nah, itu kan keraguan buat mereka ya untuk mendukung hal semacam itu. Itu saya melihat jadi mereka masih lebih kepada inward lookingnya masing-masing. Perhitungkan oleh kita yang seperti dibilang tadi bahwa kalau kita tidak punya hubungan langsung ya yang cepat dengan mereka, tapi mereka berhubungan langsung. Jadi kalau ada terjadi bentuk sebuah negara, entah nanti akan bagaimana, kan akan awkward buat mereka untuk mendukung semacam itu. Saya melihatnya dari segi ekonomi ya. Jadi memang apalagi dengan tadi diuraikan oleh Pak Ponto dan Pak Mahfud Siddiq juga dan semua sepakat bahwa masih long way to go. Itu saya kira ya kita harus lebih bersabar, namun tetap untuk terus saya kira dan saya kira Bapak Presiden kita betul-betul akan memberikan kontribusinya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ya oleh Bapak-Bapak semua. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, Pak Dubes Dedi. Silakan bagi teman-teman yang lain ingin menyampaikan sesuatu dari rekan perempuan Mbak Rita. Terima kasih Pak Heri. Ya. Mungkin karena saya sih lebih sedih aja Pak melihat genocide yang terjadi di Palestina. Nah, dengan lebih dari 150 negara yang sudah speak up untuk Palestina, apakah memang tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan rakyat Palestina yang menderita genocide, kelaparan, yang mungkin tidak bisa mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak? Apakah tidak ada satupun, apakah tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang Palestina yang memang sudah sangat menderita? Ya itu aja sih Pak, saya yang mungkin nggak sanggup melihat penderitaan mereka. Terima kasih Mbak Rita. Baik, silakan ada lagi Pak Ikhwan Sidi mungkin. Pak Mukodas tuh. Oh ya, silakan Mas Mukodas. Siapa Pak? Terima kasih. Silakan. Kalau kami melihat yang terjadi di Israel sendiri, adanya friksi, terutama pada tahun 2021, 2022, kemudian juga 2023, terkait sengketa konflik politik internal Israel antara dua Benjamin, yaitu Benjamin Netanyahu dengan mantan kepala staf gabungan IDF Benjamin Gantz, di mana Benjamin Gantz ini diharapkan jika dia menjadi Perdana Menteri Israel
dapat menghentikan peperangan yang ada di jalur Gaza Palestina. Dan dia berkomitmen untuk yang pertama mengusut kasus-kasus korupsi Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri sekarang, dan juga mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara yang merdeka. Karena dia ini justru banyak didukung oleh faksi-faksi veteran perang Yom Kippur, hanya mendorong perdamaian antara Israel dengan Palestina. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Mukodas. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak bicara, intinya adalah hambatannya memang di pemerintahan yang berkuasa sekarang ya, Mas Mukodas. Bapak Ibu yang ingin Mungkin menyampaikan, Pak, ya silakan Pak. terima kasih Pak Eri waktu Ya, yang diberikan. Sekarang dengan adanya banyak negara-negara yang tadinya terutama blok barat menolak two state, sekarang sudah ada perkembangan yang sangat signifikan. Jadi meskipun untuk realisasinya agak memerlukan waktu yang panjang, tapi paling tidak dengan adanya gencatan senjata, terus perdamaian antara Hamas dengan Israel, paling tidak kita, terutama untuk Indonesia itu, masalah kemanusiaan tentang pembantaian yang ada di Palestina itu sudah dihindari gitu. Nanti untuk kedepannya paling tidak itu ya jalan diplomasi, bukan jalan perang gitu Pak. Itu harapan kita. Ya mudah-mudahan karena dengan menunggu untuk di intern Palestina sendiri untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di sana, saya kira untuk Mahmud Abbas sendiri juga masih mengalami kesulitan. Jadi memang untuk waktu dekat itu agak susah memang. Sehingga tapi yang paling penting untuk mengurangi itu Pak, mengurangi pembantaian yang ada di baik yang korban kemanusiaan yang ada di Palestina maupun Israel sendiri itu Pak. Terima kasih Pak. baik Pak Iwan, terima kasih. Baik Pak. Pak, mungkin saya Oh, ingin silakan. menambahkan sedikit Pak. Silakan Mbak Rita. Jadi ya balik lagi mungkin untuk menyelamatkan masyarakat Palestina mungkin dari kelaparan terutama ya Pak, mungkin perlu dibuka dan mengamankan koridor kemanusiaan ya. Mungkin dengan negosiasi segera untuk jalur darat atau laut udara yang dijamin aman oleh pihak internasional untuk makanan, obat-obatan, bahan bakar dan medis itu mungkin sangat penting ya. Mungkin itu dulu Pak yang mungkin harus dilakukan segera untuk menyelamatkan masyarakat Palestina dari kelaparan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kali ini adalah bahwa langkah pertama sangat penting terkait dengan masalah kemanusiaan, kemudian gencatan senjata tentu, kemudian membangun kembali Gaza. Selanjutnya baru berbicara tentang two-state solution. Langkah-langkahnya seperti apa? Karena ini dinamikanya sangat kompleks ya, baik di dalam masyarakat Palestina sendiri maupun di Israel sendiri. Khususnya terkait dengan kepentingan Hamas dan Fatah yang harus bertemu. Kemudian dari Israel sendiri garis kerasnya bagaimana mereka bisa berkompromi untuk lebih lunak lagi, dan selama garis keras atau sayap kanan itu masih berkuasa di Israel, maka ini sesuatu yang sangat sulit ya tercapai two state solution. Mungkin perdamaian bisa terjadi, namun two state solution masih jauh. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, saya rasa saya kembalikan kepada Bapak-Bapak narasumber untuk memberikan tanggapan dari para peserta tadi, kemudian sekaligus memberikan kata-kata penutup. Saya persilahkan kepada Pak Sudrajat terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, Pak Aris, saya kira diskusi kita cukup komprehensif hari ini. Kita bisa mengetahui trennya, tetapi kita juga masih berharap dari perjalanan yang masih jauh, tetapi paling tidak ada suatu langkah perdamaian atau gencatan senjata. Belum lagi nanti ada tahapan rehabilitasi dan segala macam. Saya berpendapat bahwa masalah Israel-Palestina ini bisa diselesaikan dengan kelompok kerja tanda petik, suatu tim yang mungkin dipimpin oleh PBB, tetapi di situ memang pengaruh Amerika Serikat sangat kuat. Sehingga penyelesaian di Timur Tengah tidak bisa hanya diselesaikan oleh PBB, tetapi juga dengan masyarakat Timur Tengah itu sendiri yang punya
kesinggungan. Tensi antara ketegangan antara Israel dan Iran itu memicu Israel untuk tidak mau turun satu langkah, bahkan makin berjaga-jaga. Sehingga tentu posisi Iran dalam konflik ini sangat bisa mempengaruhi langkah-langkah perdamaian selanjutnya. Jadi main actor atau yang mendominasi tingkat perdamaian di Timur Tengah adalah Amerika Serikat, yang kedua Iran, yang ketiga Israel itu sendiri. Ditambah peri-perinya adalah negara-negara Arab. Sampai sekarang Israel masih belum percaya dengan negara-negara Arab karena di masa perang yang lalu Saudi Arabia walaupun tidak berperang dengan Israel, tapi seluruh pembiayaan perang Mesir dibiayai oleh Saudi Arabia pada waktu melawan eh, perang Yom Kippur War. Sehingga trust building di antara masyarakat Israel dan masyarakat sekitar Timur Tengah itu memang harus dibangun dulu. Dan Amerika dalam hal ini masih sangat berperan betul, sehingga negosiasi atau pemberian pengertian-pengertian kepada Amerika Serikat dari negara-negara di kawasan harus betul-betul sempurna. Kalau tidak, maka ini hanya buying time, sehingga pada akhirnya two-state solution ini tidak bisa terwujud. Itu ya andai-andai saya. Andai kata pun nanti two-state solution, saya katakan, nanti Palestina dianggap sebagai suatu state dengan spesial, dengan hal-hal yang khusus. Yang saya sebutkan tadi diantaranya tidak boleh memiliki angkatan perang. Dan lain-lainnya lagi. Ada restriksi-restriksi transmigrasi, ada restriksi-restriksi kontak-kontak kewilayahan. Saya kira bagi Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita mengkumandangkan tidak adanya penjajahan di dunia dan kita mempromosikan tidak adanya eksploitasi terhadap manusia, apalagi pembunuhan terhadap salah satu pihak. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai terjadi ethnic cleansing di Palestina, sehingga suatu saat bangsa Palestina akan tidak ada dalam sejarah. Ini yang kita khawatirkan, sehingga mudah-mudahan diskusi-diskusi ini memberikan wawasan kepada kita dan masyarakat Indonesia untuk lebih memahami, kita berpikir secara rasional, dan kita mencoba menggunakan bagaimana kalau sepatu orang Israel kita pakai rasanya bagaimana, begitupun sepatu orang Palestina kita pakai bagaimana rasanya. Sehingga kita bisa mempertimbangkan dalam rangka perdamaian ini, kita betul-betul membuat semua orang merasa aman. Saudara-saudaraku sekalian, terutama teman-teman dan rakyat Indonesia yang mungkin bisa mendengar ini, marilah kita lebih rasional dalam menanggapi upaya-upaya perdamaian ini. Kita tinggalkan nilai-nilai moral yang selama ini tidak memberikan suatu solusi yang terbaik. Konflik Arab-Israel bukan konflik Islam dan Yahudi, tapi itu adalah konflik teritorial antara Israel dan Palestina. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita makin matang menyikapi konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Yang terakhir, marilah kita lebih fokus kepada pembangunan dalam negeri sendiri, persatuan Indonesia, dan pembangunan bangsa kita yang masih jauh ketinggalan, dan kita harus bangkit dan memelihara persatuan kita. Jangan sampai konflik di Timur Tengah menjadikan konflik di dalam negeri. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan kita akan lebih menjadi negara yang makin dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sudrajat. Selanjutnya saya minta kepada Pak Mahfud. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Heri. Saya tertarik tadi Pak senior kita Pak Sudrajat coba membuat pengandaian kira-kira kalau Palestina menjadi satu negara itu seperti apa bentuknya. Saya kalau ditanya begitu dikasih PR terus terang mungkin 7 hari nggak selesai ngerjain PR-nya itu. Jadi membayangkan seperti apa negara Palestina dalam track two state solution. Mungkin analogi paling gampang saya mengibaratkan Palestina dan Israel kalau dia satu negara itu seperti kembar siam. Kembar siam dua sosok yang ya punya genetik sama sebenarnya, dekat, ya tetapi bagian tubuhnya menempel satu dengan yang lain. Nah itu membayangkan kembar siam ini kan nggak gampang. Kalau misalnya salah satu harus ada yang dikorbankan, itu kita semuanya terjebak pada pilihan yang sangat sulit.
Tetapi saya punya keyakinan bahwa Palestina dia tidak akan pernah terwujud sebagai satu negara oleh bangsanya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa. Ya, Sebagaimana Israel dia eksis sebagai satu negara karena kerja politik banyak pihak, banyak negara pasca Perang Dunia Kedua, maka kira-kira situasi atau pola yang sama itulah yang akan dialami oleh negara yang bernama Palestina. Nah, persoalannya adalah negara atau para pihak yang punya agenda, punya kepentingan untuk mewujudkan negara Palestina berdaulat dan merdeka, ini yang kita masih punya PR yang harus diselesaikan. Karena masing-masing negara yang terlibat di kawasan, ya masing-masing juga punya agenda dan kepentingannya masing-masing. Ya. Mereka belum tentu bisa duduk bersama-sama yang membicarakan satu tema bersamanya yang disebut dengan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Nah, oleh karena itu, menurut saya ada hal-hal yang masih bisa dan harus kita lakukan, ya, meskipun perwujudan dari negara Palestina, apakah dalam kerangka two-state solution atau yang lainnya, itu masih panjang. Yang pertama adalah kita meminimalkan dan semaksimal mungkin menghentikan segala macam bentuk peperangan. Karena dalam sejarah peperangan di tanah Palestina, kita lihat ya korban sipil ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, begitu ya. Dan saya kira apa yang terjadi dalam hampir 2 tahun ini di Gaza, ini tragedi kemanusiaan yang paling dahsyat ya dalam sejarah umat manusia. Saya membayangkan kalau orang-orang Yahudi di Eropa menjadikan trauma Holocaust ya sebagai alat mereka untuk campaign mendapatkan hak untuk memiliki negara sendiri, maka perasaan yang jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam itu dimiliki oleh generasi muda, oleh anak-anak Palestina yang khususnya ada di Gaza sekarang, yang membuat mereka juga mungkin punya energi berkali-kali lipat ketimbang energi orang-orang Yahudi yang mengalami Holocaust pada masa lalu untuk mereka bisa memiliki tanah air dan negara sendiri. Karena apa yang disaksikan dan dialami sekarang, ya ini kan semuanya terekam di dalam era digital dan tidak pernah bisa dihapuskan. Gitu. Ini sesuatu yang secara signifikan sangat berbeda dengan peristiwa Holocaust yang lalu. Nah, sehingga saya setuju tadi dengan ibu kita bahwa ketika perang ini bisa dihentikan dengan cara apapun, maka yang paling mungkin dan harus kita lakukan adalah kita menyegerakan memperbesar koridor kemanusiaan. Dan saya kira lembaga-lembaga kemanusiaan internasional ini akan mendapat jalan, mendapat akses yang jauh lebih luas ya, ketimbang situasi sekarang untuk kita bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dan saya kira ketika kita bicara bantuan kemanusiaan bagi Palestina, ini bukan hanya terfokus di Gaza, karena situasi di tepi barat juga ya tidak kalah menderita dibanding saudara-saudara mereka yang ada di Gaza. Yang kedua, saya kira peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia, dan ini sudah digagas sebenarnya cukup lama, yaitu Indonesia bisa berperan secara langsung dan efektif di dalam membangun rekonsiliasi para kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri Palestina sendiri. Kita punya pengalaman panjang dalam resolusi konflik, ya. Saya kira yang hadir di sini orang-orang yang juga banyak terlibat dalam proses resolusi konflik. Pengalaman dan pengetahuan panjang kita ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan di dalam proses rekonsiliasi seluruh kekuatan-kekuatan politik di Palestina. Karena apapun solusi terhadap isu Palestina, kalau rekonsiliasi dan konsolidasi elit di Palestina tidak terwujud, maka ya ini seperti membangun istana pasir. Dan menurut saya kita menghadapi setidaknya dua kekuatan
politik yang sama-sama sudah lelah. Mereka yang mengikuti garis atau ada dalam poros perlawanan juga mengalami kelelahan yang sudah sangat akut, sementara mereka yang menjalani atau ikut dalam poros diplomasi, poros kompromi juga mengalami kelemahan, kepayahan yang sudah sangat akut. Saya kebetulan punya kesempatan 2 kali berdiskusi dengan para elit politik di tepi barat, dan juga 2 kali saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik di Gaza. Saya melihat dua-dua pihak ini telah mengalami keletihan, kepayahan yang sangat panjang. Karena bagi mereka, masa depan Palestina sebagai negara yang merdeka berdaulat itu masih sangat jauh dari bayangan. Nah, sementara penderitaan ini sudah sangat panjang. Dan salah satu penyebabnya adalah ketika rekonsiliasi di antara mereka sendiri belum terwujud sampai sekarang. Inisiatif yang pernah dilakukan oleh China misalnya, ya itu kan kemudian buntu dan seperti mati jalan dengan terjadinya peristiwa perang di Gaza ini. Jadi saya kira Pak Sudrajat yang sekarang ada di pemerintahan, di Kemhan, saya kira bisa mendorong ya proposal pemerintah Indonesia ya untuk membantu proses rekonsiliasi kekuatan-kekuatan politik yang ada di Palestina. Dan yang ketiga, saya kira Indonesia walaupun bukan bagian dari kawasan langsung di sekitar Palestina, tetapi Indonesia bisa membantu ya dengan peran-peran diplomasi internasionalnya dan diplomasi dunia Islamnya untuk mengkonsolidasi negara-negara Muslim di kawasan, ya walaupun ini belum tentu semuanya bisa duduk dalam satu meja, tetapi secara individual Indonesia bisa memainkan peran konsolidasi ini ya atas nama ikatan sejarah, atas nama ikatan sebagai negeri Muslim terbesar. Saya kira apalagi dengan performan Presiden Prabowo di General Assembly UN kemarin, saya kira leverage Indonesia dan pemimpin Indonesia ini akan jauh lebih baik diterima di pemimpin-pemimpin negara Arab. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sebagai tindak lanjut dari perkembangan yang harus kita syukuri, ya walaupun tadi ya kita istilah Pak Sudrajat menuju two state solution ini mungkin masih 1000 langkah, tapi kita harus terus melangkah sehingga achievement-nya bisa terus berkembang. Demikian Pak Heri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Mahfud, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait dengan rekonsiliasi di internal Palestina sendiri maupun di kawasan. Kemudian di Israel sendiri yang Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik, namun apakah hal ini bisa dibangun komunikasi dengan Israel? Mungkin sekaligus Pak Ponto memberikan pandangannya dan sebagai closing statement juga. Silakan Pak Ponto. Terima kasih. Jadi meskipun dua negara ini sulit diwujudkan, atau maksudnya meskipun solusi dua negara ini sulit diwujudkan dalam waktu dekat, tapi Indonesia tetap harus memperjuangkannya sebagai kompas moral bagi perdamaian dunia. Indonesia dapat berperan sebagai mediator moral melalui organisasi internasional dan jalur diplomasi, memperluas bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta tetap menerapkan diplomasi bersyarat di mana pengakuan terhadap Israel hanya diberikan jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat. Langkah pertama yang paling mendesak adalah mengatasi krisis kemanusiaan dan menciptakan gencatan senjata yang berkelanjutan sebelum melangkah lebih jauh menuju solusi dua negara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponto mengakhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Sudrajat, Pak Mahfud, juga dan Pak Dedang, Mbak Rita yang sudah menjadi host untuk Zoom, dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada waktu dan ruang Zoom ini. Akhir kata, semoga perdamaian segera terwujud ya di Gaza, Palestina, dan upaya-upaya dari
masyarakat dunia dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan negara Palestina bisa melakukan upaya-upaya proaktif dan optimal sehingga langkah-langkah untuk perdamaian, kemanusiaan, dan langkah-langkah untuk menuju ke two-state solution itu bisa terjadi. Walaupun itu masih membutuhkan banyak langkah karena memang banyak faktor yang perlu diurai dan diselesaikan satu persatu. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.